Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang ruang kolaborasi topik 6 dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Oke, yang pertama, kelompok kami terdiri dari Anggun Kiki Rian Saputri, kemudian ada Asyifa Ramadhani, Iin Sulistiawati, Lutfi Andriana, Ratri Maudri Andari, Evi Nurhayati, Rega Melaneo, Reza Ahmadi, dan Syahik Khoton. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran pada masa kini. Nah, tindakan guru itu terbagi menjadi 3, yaitu ada instruksi didaktik atau secara langsung, kemudian yang kedua ada metode fasilitatif, dan yang ketiga ada pelatihan. Kemudian untuk tindakan peserta didik itu juga terbagi jadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada menerima, mencoba, menanggapi. Yang kedua ada membangun, memeriksa, dan memperluas. Dan yang ketiga ada perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan tindakan guru. Tindakan guru di sini ada instruksi didaktik atau langsung. Yang pertama ada demonstrasi atau pemodelan. Demonstrasi merupakan metode pengajaran melalui praktek atau peragaan dengan menggunakan media atau alat bantu berupa benda fisik sesuai dengan materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua ada ceramah dan tanya jawab. Ceramah adalah cara pendidik menyajikan materi pengajaran secara lisan dan langsung kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan tanya jawab adalah metode pengajaran di mana pendidik bertanya, sedangkan peserta didik menjawab bahan materi yang diperolehnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan khusus. Memberikan pertanyaan khusus adalah metode pembelajaran di mana pendidik mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tindakan guru untuk metode fasilitatif atau konstruktivis. Yang pertama yaitu pencapaian konsep. Pencapaian konsep merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kerjasama kelompok. Lalu yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi di sini merupakan sebuah metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman-teman dalam satu kelompoknya. Selanjutnya yaitu pertanyaan eksperimental. Metode pertanyaan eksperimental adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati dan mengalami prosesnya, membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya, kemudian hasil pengamatan dan percobaan tersebut disampaikan ke kelas untuk dievaluasi bersama. Selanjutnya yaitu representasi grafis, yaitu apabila terdapat penjelasan yang panjang terhadap suatu konsep dapat kita representasikan dalam suatu bentuk grafis. Kemudian yang keenam yaitu pertanyaan terpadu. Metode ini melibatkan guru dalam memilih topik atau pertanyaan. Kemudian siswa diberikan mengembangkan metode penyelidikan mereka sendiri. Yang selanjutnya tindakan guru, metode fasilitatif atau konstruktivis. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis masalah, yaitu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedelapan, ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah yang pasti. Yang kesembilan, pengajaran timbal balik, yaitu metode pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam tentang suatu materi dengan melibatkan dialog bolak-balik antara guru dan siswa mengenai bagian-bagian teks atau materi. Kemudian yang ke-10 ada simulasi, yaitu metode yang menggunakan model atau representasi dari suatu sistem disertai dengan penjelasan lisan. Kemudian seminar Sokrates, yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif.
Kemudian ada proses penulisan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk menghasilkan tulisan. Yang selanjutnya yaitu tindakan guru pelatihan. Yang pertama ada umpan balik dan pembinaan, yaitu umpan balik adalah proses memberikan informasi tentang kinerja pengajaran seorang guru. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung pengembangan profesional seorang guru. Lalu yang kedua yaitu ada praktek terpadu. Praktek terpadu sendiri mengacu pada suatu pendekatan di mana guru menerima bimbingan atau panduan sistematis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama yaitu kegiatan mana yang sering Anda lakukan, 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut, jelaskan. Kegiatan yang sering kami lakukan adalah instruksi didaktik atau langsung. Instruksi didaktik atau langsung adalah pendekatan pengajaran di mana guru memberikan arahan atau penjelasan langsung kepada siswa. Kegiatan yang dilakukan misalnya yaitu demonstrasi atau pemodelan, ceramah dan tanya jawab, dan memberikan pertanyaan khusus. Selanjutnya ada kegiatan siswa yaitu menerima dan menanggapi, ada mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki, lalu dengarkan, tonton, catat, dan pertanyaan, lalu yang terakhir yaitu jawab, berikan tanggapan. Oke, terus yang kegiatan siswa yang kedua itu ada membangun, memeriksa, dan memperluas. Nah, membangun, memeriksa, dan memperluas ini isinya adalah bandingkan, induksi, tentukan, dan degeneralisasikan. Kemudian yang kedua ada berkolaborasi, mendukung orang lain mengajar. Yang ketiga ada dengarkan, pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan. Yang keempat ada hipotesis, kumpulkan data, analisis. Yang kelima ada visualisasikan, hubungkan hubungan peta. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, penelitian, simpulan, dukungan. Kemudian berpose atau tentukan masalah, selesaikan, evaluasi. Dan ada jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. Kemudian ada klarifikasi, pertanyaan, prediksi, ajarkan. Selanjutnya ada periksa, pertimbangkan, tantangan, debat. Kemudian ada pertimbangkan, jelaskan tantangan, dan justifikasi. Dan yang terakhir ada brainstorm, mengatur, menyusun, dan merevisi. Kemudian untuk kegiatan siswa yang ketiga itu ada perbaiki keterampilan dan sedalam pemahaman. Nah, ini masih dibagi lagi menjadi dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Kemudian yang terakhir ada merevisi, mencerminkan, memperbaiki, mendaur ulang. Nah, kegiatan peserta didik yang kami ambil yang sesuai dengan peserta didik masa kini yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas, yaitu kegiatan 2. Nah, kenapa? Karena yang pertama, kegiatan tersebut relevan dengan kegiatan kurikulum merdeka yang saat ini sedang lagi digunakan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21. Dan yang ketiga, dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Oke, selanjutnya kelebihan kegiatan peserta didik yang dipilih. Yang pertama itu membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran, di mana hal tersebut dapat dibantu dengan pengalaman belajar melalui mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mailani dan Aiman tahun 2020. Lalu yang kedua, mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang aktif. Kegiatan pendidikan kegiatan peserta didik yang membangun, memeriksa, dan memperluas merupakan penerapan pembelajaran pemecahan masalah. Pemecahan masalah bagi peserta didik dapat dipandang sebagai proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang baru yang membutuhkan solusi.
Nah, pemecahan masalah di sini juga berkenan dengan upaya yang dilakukan peserta didik dalam mengkombinasikan berbagai konsep yang sudah diperoleh dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mutaharoh tahun 2023. Untuk masalahnya sendiri yang sebaiknya disajikan kepada peserta didik mengandung ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan, yang kedua yaitu pemberdayaan, yang ketiga keterlibatan, yang keempat pertanyaan terbuka, dan yang terakhir yaitu keterhubungan. Untuk tantangan sendiri, masalah harusnya dapat memberikan tantangan dan motivasi kepada peserta didik sehingga ia tertarik dan memiliki keinginan yang kuat untuk memecahkannya. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan. Permasalahan yang diajukan mendorong keterlibatan dan partisipasi peserta didik, melibatkan peserta didik untuk memberikan keputusan dan penjelasan yang sesuai fakta, informasi logika atau rasional. Selanjutnya, untuk keterlibatan, berarti seluruh anggota kelompok harus mampu terlibat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga merasa ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah kelompok tersebut. Yang selanjutnya, pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan yang diajukan nanti untuk menimbulkan suatu masalah hendaknya mempunyai ciri terbuka, berhubungan dengan pengetahuan peserta didik sebelumnya, serta isu kontroversial yang dapat menimbulkan bermacam-macam pendapat peserta didik. Kemudian keterhubungannya, masalah yang diajukan nanti harus menghubungkan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru, sehingga peserta didik bertambah. Adapun kesimpulan dari penjelasan kelompok kami yaitu berbagai tindakan guru dapat dijadikan opsi dalam melaksanakan pembelajaran, baik itu instruksi didaktik atau langsung, metode fasilitatif atau konstruktivis, dan pelatihan. Pendekatan ini sering dipilih karena dianggap efektif untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan langsung kepada siswa. Dalam penggunaan instruksi didaktik atau langsung, penting untuk tetap memperhatikan respon siswa dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan yang cocok dan sesuai untuk peserta didik untuk masa kini yaitu kegiatan 2, diantaranya membangun, memeriksa, dan memperluas, karena relevan dengan kegiatan kurikulum merdeka, sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21 dan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.